Kapal perang Angkatan Laut Jerman Hessen akhirnya meninggalkan Laut Merah pada Sabtu 20 April pagi. Hal ini terjadi setelah Houthi Yaman menawarkan jalur aman bagi kapal-kapal dagang Uni Eropa. Dilansir Sputnik, Kementerian Pertahanan Jerman mengatakan kapal perang Hessen kini sedang dalam perjalanan pulang. Kapal tersebut sebelumnya dikerahkan ke Laut Merah pada akhir Februari dengan tujuan melindungi kapal dagang dari serangan Houthi. Hessen adalah kapal perang sepanjang 143 meter yang dilengkapi dengan rudal canggih serta radar jarak jauh. Kementerian Pertahanan Jerman menyebut kapal itu sudah menyelesaikan misinya di Laut Merah. Tercatat ada 27 kapal dagang yang dikawal sejak beroperasi akhir Februari. Sementara itu pada Kamis 18 April, Houthi mendesak negara-negara Uni Eropa untuk menarik aset militernya dari Laut Merah. Militan tersebut mengatakan bahwa kapal-kapal dagang akan tetap aman selama tidak menuju pelabuhan Israel. Namun Houthi akan terus menargetkan kapal-kapal milik Amerika Serikat dan juga Inggris, sebab kedua negara tersebut terlibat agresi secara langsung di Yaman. Situasi di Timur Tengah semakin memanas setelah Israel dan Irak terlibat saling serang pada Sabtu 20 April 2024. Padahal ketegangan antara Israel dengan Iran masih belum mereda. Perlawanan Islam Irak menyatakan bahwa pihaknya menyerang fasilitas penting milik Israel di Pelabuhan Eilat. Serangan yang melibatkan drone tersebut merupakan balasan atas pengeboman Israel di pangkalan militer Baghdad, Irak. Pangkalan tersebut menampung pasukan mobilisasi populer, sekutu pemerintah Irak yang dibentuk pada tahun 2014 untuk melawan ISIS. Militer Israel belum secara resmi mengonfirmasi penargetan pangkalan tersebut. Namun, sumber-sumber Irak mengatakan kepada Yerusalem Post bahwa dugaan serangan Israel semalam menewaskan 1 orang dan melukai 6 lainnya. Disebutkan juga bahwa belasan jet tempur Israel dan Amerika Serikat berada di sekitar Irak pada saat serangan terjadi. Washington sendiri telah membantah terlibat dalam dugaan serangan tersebut dan menyatakan pihaknya belum melakukan serangan udara di Irak. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam laporan rencana Amerika Serikat yang akan memberikan sanksi terhadap unit militernya. Sanksi tersebut menargetkan Batalion Netzah Yehuda atas dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Palestina di tepi barat. Menurut Netanyahu, rencana sanksi dari Amerika Serikat sangat tidak masuk akal. Ia mengklaim bahwa militer Israel sedang berjuang memerangi teroris, sehingga tuduhan pelanggaran HAM terhadap warga Palestina dianggap tidak relevan. Netanyahu mengaku dirinya sudah menghubungi pejabat Amerika untuk menentang kemungkinan sanksi tersebut. Adapun laporan terkait sanksi Washington terhadap unit militer Israel diterbitkan oleh kantor berita Amerika Axios pada Sabtu 20 April. Disebutkan bahwa Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan segera mengumumkan sanksi tersebut. Dalam konferensi pers di Italia pada Jumat, Blinken mengaku sudah mengambil keputusan. Ia menegaskan bahwa Amerika akan menerapkan hukum Lihi secara menyeluruh tak terkecuali terhadap Israel. Dalam Undang-Undang Lihi, Departemen Luar Negeri dan Pertahanan dilarang untuk memberikan bantuan militer kepada tentara asing jika terbukti melanggar HAM. Menurut salah satu sumber dari Axios, penetapan tersebut didasarkan pada insiden yang terjadi sebelum serangan Hamas 7 Oktober di Israel Selatan. Insiden yang dimaksud adalah kematian Omar Assad, pria berusia 78 tahun pada tahun 2022. Saat itu ia ditahan oleh tentara Netzah Yehuda di sebuah pos pemeriksaan di tepi barat dengan kondisi tangan diikat dan mulut disumpal. Assad diduga juga menerima kekerasan fisik dari tentara Israel tersebut. Iran telah memastikan tidak ada kerusakan yang berarti dalam insiden dugaan serangan Israel pada Jumat 19 April. Namun media Israel terus berupaya mencari bukti termasuk laporan kerusakan pada sistem radar di dekat situs nuklir rahasia Iran. The Time of Israel merilis citra satelit yang menampilkan sistem radar anti pesawat Iran diduga rusak dengan tanah di sekitarnya hangus hitam. Sementara 4 peluncur rudal anti pesawat S-300 buatan Rusia di sekelilingnya masih tetap utuh.
Gambar tersebut diambil beberapa jam setelah ada laporan serangan di Pangkalan Udara Shekari di Provinsi Iswahan. Pangkalan tersebut diduga merupakan bagian dari barisan pertahanan situs rahasia Natanz di dekatnya. Sementara itu, New York Times melaporkan pada Sabtu bahwa Israel menggunakan rudal berteknologi tinggi untuk menyerang lokasi tersebut. Laporan itu mengutip dua pejabat Iran yang mengatakan bahwa sistem radar terkena serangan. Penyebabnya karena Iran tidak mendeteksi adanya penyusupan ke wilayah udaranya dari drone, rudal, atau pesawat terbang. Terlepas dari laporan tersebut, Iran terus bersikeras bahwa hanya beberapa drone kecil yang diluncurkan dan tidak menimbulkan kerusakan apapun. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menyampaikan terima kasih kepada militernya atas operasi melawan Israel. Ia pun meminta angkatan bersenjata Iran untuk terus melakukan inovasi dan mempelajari taktik musuh. Dalam keterangan resminya pada Minggu 21 April, Khamenei mengungkit kembali serangan Iran ke Israel akhir pekan lalu. Disebutkan ada lebih dari 300 senjata yang diluncurkan, termasuk drone, rudal balistik, hingga rudal jelajah. Namun Israel mengklaim berhasil menembak jatuh 99% dari senjata tersebut. Menanggapi klaim ini, Khamenei mengatakan tidak penting seberapa banyak rudal yang diluncurkan dan mencapai sasaran. Menurutnya, hal terpenting dalam operasi tersebut adalah Iran telah membuktikan sumpahnya. Iran juga telah berkomitmen untuk menyerang Israel sekali itu saja, kecuali jika Zionis membalas. Negara tersebut mengancam akan merespons dengan kekuatan yang lebih besar, termasuk mengincar fasilitas nuklir Israel. Namun hingga saat ini belum ada laporan resmi dari Israel terkait serangan balik. Ledakan yang terjadi pada Jumat 19 April di Provinsi Isfahan merupakan klaim sepihak dari Amerika Serikat bahwa Israel telah membalas. Hubungan Israel dan Amerika Serikat kembali memanas setelah muncul laporan Washington akan menjatuhkan sanksi terhadap unit militer Israel. Unit militer yang dimaksud adalah Batalion Netzah Yehuda yang dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Palestina. Situs berita Amerika Serikat Axios melaporkan dugaan pelanggaran HAM itu terjadi jauh sebelum serangan Hamas 7 Oktober, tepatnya pada tahun 2022. Saat itu, kasus kematian Omar Assad, 78 tahun, menarik perhatian publik. Pasalnya, ia ditahan oleh tentara Netzah Yehuda di sebuah pos pemeriksaan di tepi barat dalam kondisi memprihatinkan. Axios menyebut Assad dibiarkan begitu saja dengan kondisi tangan diikat dan mulut disumpal. Padahal wilayah Palestina dan sekitarnya saat itu sedang musim dingin. Otopsi yang dilakukan 3 dokter Palestina menunjukkan adanya luka pada bagian lengan dan kaki. Sementara penyebab kematiannya karena serangan jantung akibat tekanan psikologis dari kekerasan fisik yang dialaminya. Kasus inilah yang diduga membuat Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan menjatuhkan sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda. Dalam konferensi pers di Italia pada Jumat 19 April, ia mengaku sudah mengambil keputusan. Blinken menegaskan bahwa Amerika menerapkan hukum Lihi secara menyeluruh tak terkecuali terhadap Israel. Dalam Undang-Undang Lihi, Departemen Luar Negeri dan Pertahanan dilarang untuk memberikan bantuan militer kepada tentara asing jika terbukti melanggar HAM. Jika sanksi diberikan, artinya Batalion Netzah Yehuda akan masuk ke dalam daftar hitam Amerika Serikat. Seorang jenderal Israel mengatakan bahwa Zionis harus mengakui kekalahannya di Gaza. Pasalnya, Israel belum mampu melenyapkan Hamas penuhnya meski perang sudah berlangsung 6 bulan lebih. Jenderal cadangan Israel Isaac Brik menyampaikan opininya lewat surat kabar Ma'arif dikutip dari Al-Mayadin. Ia menilai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu lebih tertarik pada pemerintahan ketimbang perang. Lebih lanjut, Brik menggambarkan Netanyahu sebagai orang yang mengikuti arus bencana. Hal inilah yang justru dianggap berbahaya bagi pendudukan Israel sendiri. Terkait rencana menyerang Rafah, Brik menilai tindakan itu tak akan membuahkan hasil yang berarti. Sebab peluang Israel untuk mengalahkan Hamas penuhnya tidak bisa diperoleh dari operasi tersebut. Hal senada juga disampaikan Jenderal Cadangan Gaisur kepada Kan TV. Ia memperingatkan Israel atas rencana membuka medan perang tambahan dan menyebutnya sebagai kesalahan besar.
Zuru juga menyoroti banyak kemunduran yang secara historis dihadapi oleh pendudukan Israel selama upaya tersebut dan menekankan bahwa hasilnya akan sangat buruk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.